Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali saya dapat menemani Anda untuk bersama-sama tafaqquh fi dinillah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kebersamaan kita pada program acara ini senantiasa mengobarkan iman, menumbuhkan semangat untuk beramal, dan mensucikan jiwa kita. Ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang zakat, maka tidak luput dari tema siapa yang berhak menerima zakat. Bila Anda sebagai orang yang punya harta kekayaan atau yang disebut dengan aghnia, kelompok masyarakat yang kaya raya, yang telah memiliki harta yang melampaui batas minimal nisab, maka Anda sepatutnya peduli, sepatutnya Anda mengenali kepada siapakah Anda menyalurkan zakat Anda. Dengan demikian, zakat Anda salurkan kepada orang yang betul-betul berhak menerimanya. Namun kalau Anda orang yang mungkin merasa belum cukup beruntung, belum kaya, penghasilan Anda masih Senin dan Kemis kata orang, pagi dan sore, kadang beruntung, kadang tidak, kadang cukup, kadang tidak, maka Anda pun sepatutnya peduli, mengenali apakah diri Anda termasuk orang yang berhak menerima zakat atau tidak. Bisa jadi secara spontan, sekilas Anda merasa bahwa saya pas-pasan, tidak bisa nabung uang, tidak bisa menyisihkan uang, sehingga saya tidak punya kekayaan. Sehingga sekilas Anda mungkin merasa bahwa Anda termasuk yang berhak menerima zakat. Padahal belum tentu demikian. Suatu hari datang dua orang pemuda kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat beliau sedang mendistribusikan zakat, kedua orang pemuda ini datang untuk meminta bagian dari zakat dengan dalih, dengan alasan mereka merasa sebagai orang miskin, sebagai orang yang tidak mampu. Mereka menduga bahwa dirinya termasuk kelompok masyarakat yang miskin. Maka mereka datang untuk meminta. Ketika kedua pemuda ini datang kepada Nabi, Nabi mengamati postur atau gestur pemuda tersebut, dipandangi dari atas hingga ke bawah, untuk membaca siapakah sebetulnya kedua pemuda ini. Layakkah kedua pemuda ini untuk menerima zakat? Setelah Nabi SAW mengamati dengan seksama kedua pemuda ini, Nabi SAW kemudian memberikan satu penjelasan tentang apakah mereka berhak menerima zakat atau tidak. Nabi bersabda, innahu la haqqa fiha li ghaniyin wala li qawiyyin muktasib in syi'tuma a'taitukuma. Kalau Nabi bersabda, la haqqa fiha li ghaniyin, ketahuilah bahwa orang yang kaya tidak punya hak, tidak berhak menerima zakat, sebagaimana wala li ghaniyin muktasib wala li qawiyyin muktasib, sebagaimana orang yang gagah perkasa, orang yang kuat, sehat walafiat, dan dia mampu bekerja, mampu mencari penghasilan yang mencukupi kebutuhannya, maka
dua kelompok orang ini tidak berhak. Kelompok pertama orang yang kaya karena memang memiliki harta kekayaan. Walaupun bisa jadi secara fisik mereka lemah, mereka cacat, tetapi dia punya penghasilan, baik dari warisan atau yang lainnya. Maka dia tidak berhak menerima zakat. Walaliqawin muktasib. Kelompok kedua adalah orang yang secara finansial, secara hitungan harta, mereka tidak punya harta yang melimpah. Mereka tidak punya harta yang bisa dikategorikan sebagai orang kaya. Tetapi secara de facto, walaupun harta tidak punya, tetapi ketika mereka mau bekerja, mereka mau menggunakan skill yang mereka miliki, mereka bisa mendapatkan kecukupan hidup. Mereka bisa memenuhi semua kebutuhan yang mereka perlukan. Itu yang disebut qawi, badannya sehat, kuat, dan mampu bekerja. Karena memang ada orang yang badannya kuat tapi tidak bisa bekerja, tidak punya skill, tidak punya keahlian apa-apa. Ada orang yang badannya tidak kuat, lemah, tetapi dia punya skill untuk bekerja sehingga walaupun fisiknya lemah, tapi dia bisa mendapatkan penghasilan yang mencukupi kebutuhannya. Dengan apa? Mungkin dengan nalar pikirannya, dengan konsep yang dia buat, yang dia tuangkan, atau mungkin dia punya warisan atau yang lainnya. Namun intinya Nabi menjelaskan, menggarisbawahi bahwa dua kelompok ini yang kaya raya dengan hartanya, finansialnya, dia tidak pernah menerima zakat, sebagaimana yang berkecukupan dengan skillnya, dengan tenaganya, dengan potensi yang Allah berikan pada dirinya, baik potensi akal sehat, pikirannya, atau mungkin skill fisiknya, dia punya keahlian untuk bekerja, atau yang lainnya. Maka dua kelompok ini yang kaya dengan hartanya ataupun berkecukupan dengan skill yang Allah berikan kepadanya tidak berhak menerima zakat. Kemudian Nabi berkata kepadanya, in syi'tuma a'taitukuma, kalau kalian mau akan aku berikan. Tapi ingat, dua kelompok ini Nabi tidak bisa memutuskan apakah mereka berhak atau tidak, karena Nabi tidak mengetahui apakah kedua orang ini yang secara sekilas fisiknya sehat, secara sekilas punya kemampuan, idealnya sebagai pemuda, berbadan sehat, idealnya mampu bekerja, mampu berkarya untuk mendapatkan kecukupan. Namun fakta belum tentu seperti yang nampak di mata. Maka Nabi mengatakan, kalau memang kalian merasa bahwa kalian tidak termasuk dari kedua kelompok ini, maka akan aku berikan. In syi'tuma a'taitukuma. Kalau kalian mau, aku akan berikan, dengan catatan tanggung jawab sepenuhnya itu kembali kepada masing-masing. Itu makna dari hadis Nabi SAW di atas. Alias Nabi sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada masing-masing untuk menilai dirinya. Apakah dirinya mampu atau tidak? Apakah dirinya berkecukupan atau tidak? Baik berkecukupan secara finansial atau berkecukupan secara skill. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim telah menjelaskan kepada siapakah zakat itu harus didistribusikan. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sedekah itu hanyalah diberikan, hanyalah didistribusikan kepada kelompok masyarakat ini. Yang pertama fuqara, kedua masakin, ketiga adalah al-amil yang petugas pemungut zakat, keempat adalah mu'allafah qulubuhum, orang yang sedang diupayakan untuk ditarik simpati hatinya, wa fi riqab, untuk memerdekakan budak, wal gharimin, orang yang terlilit hutang, wa fi sabilillah, untuk berjihad, orang yang berjihad di jalan Allah, wa ibnis sabil, orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Fariidatan minallah, sedekah itu adalah sebuah kewajiban yang Allah tetapkan. Wallahu alimun hakim, dan Allah itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Maha mengetahui siapakah yang berhak mendapatkan zakat dan siapa yang berkewajiban untuk menunaikan zakat, dan hakim, Allah itu betul-betul Maha bijak sehingga memperlakukan masing-masing sesuai dengan proporsionalnya.
memperlakukan setiap orang, setiap kelompok masyarakat secara proporsional. Sehingga Allah berikan kriteria-kriteria yang berbeda-beda. Bisa jadi orang itu miskin secara finansial tapi kaya secara skill, maka dia tidak berhak menerima zakat. Bisa jadi orang itu kaya tetapi ada alasan lain yang menyebabkan dia berhak menerima zakat. Misalnya mu'allafah, dia orang non muslim yang potensial, sangat potensial untuk bisa dilunakkan hatinya dan kemudian menerima Islam, sehingga dia akan masuk Islam bila diberi harta. Sebagaimana dahulu Nabi SAW seringkali mendistribusikan harta zakat kepada tokoh-tokoh kabilah yang mereka mengganggu umat Islam, berpotensi menimbulkan gangguan bagi umat Islam, maka diberi dari zakat agar mereka tidak mengganggu. Ini sebagai bukti bahwasanya Allah itu hakim, maha bijaksana, sehingga Allah lah maha bijak kepada siapa zakat itu harus didistribusikan. Dengan demikian tidak ada ruang bagi kita untuk merekayasa penerima zakat atau membuat satu klasifikasi atau satu kriteria baru bagi para penerima zakat. Tidak, karena dalam ayat ini Allah telah katakan innama, menggunakan kata-kata innama yang yufidul hasr, yang itu memberikan pesan bahwa zakat itu itu adalah sebuah pembatasan, hanya diberikan kepada kedelapan asnaf ini, kedelapan kelompok ini. Yang pertama dan yang kedua adalah kelompok fakir dan miskin, kelompok orang-orang yang kurang beruntung dalam masalah harta kekayaan. Fakir itu adalah orang yang sangat-sangat miskin, sehingga secara pendekatan bahasa orang fakir itu lebih parah dibanding orang miskin. Sampai-sampai menurut sebagian ulama ini adalah bentuk upaya pendekatan untuk memahami, untuk kita bisa memahami siapa fakir dan siapa miskin. Orang fakir itu adalah orang yang penghasilannya kurang dari 50% dari kebutuhan yang seharusnya dia penuhi. Kalau untuk menafkahi keluarganya, itu misalnya 1 bulan dibutuhkan 3 juta rupiah, namun dia hanya bisa mendapatkan penghasilan selama 1 bulan setelah dia berusaha semaksimal yang bisa dilakukan, hanya mendapatkan 1 juta, kurang dari 50%. Maka dia kelompok orang fakir. Tetapi kalau dia bisa mendapatkan penghasilan lebih dari 50% namun belum mencukupi, andai kecukupan dia 1 bulan adalah 3 juta, dia hanya bisa mendapatkan 2 juta, maka mereka adalah kelompok orang-orang miskin. Ya, orang yang kurang beruntung atau bahasa familiar kita berada di bawah garis kemiskinan. Ya, baik jarak antara garis kemiskinan dengan itu masih terlalu jauh, itu yang disebut fakir, atau jaraknya tidak begitu jauh, ya sudah mendekati ambang minimal garis kemiskinan, sehingga dia telah sesaat lagi akan keluar dari garis kemiskinan dan memasuki pada level orang-orang yang berkecukupan. Itu kelompok pertama dan kelompok kedua yang berhak menerima zakat. Mereka diberi, siapapun mereka, selama mereka adalah orang-orang muslim, ya, kaum fakir dan miskin dari kalangan umat Islam. Karena Nabi telah bersabda kepada sahabat Mu'adz, khudh min amwalihim sadaqatan turaddu min aghniyaihim tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim. Pungut dari mereka sedekah atau zakat yang dipungut dari orang-orang kaya dari kalangan mereka, yaitu kalangan umat Islam, dan didistribusikan ulang kepada kaum fuqara di kalangan umat Islam pula. Sehingga kalau ada fakir dan miskin namun dia non muslim, maka dia tidak berhak diberi zakat dengan kriteria miskin ataupun fakir. Ya. Kelompok ketiga adalah para petugas, para amil zakat yang ditunjuk resmi oleh khalifah, oleh pemerintah. Mereka yang disebut amil. Adapun orang yang tabarruk, orang yang secara sosial mendermakan tenaganya untuk membantu kaum agniya, orang-orang yang punya zakat, untuk didistribusikan kepada masyarakat. Misalnya
petugas yayasan, lembaga pendidikan, yang mereka bukan pihak-pihak resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Mereka secara personal mendermakan dirinya untuk membantu distribusi zakat. Maka mereka tidak berhak menerima zakat. Mereka tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat dengan kriteria sebagai amil. Karena amil itu adalah orang yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah. Kenapa demikian? Karena di zaman dahulu zakat itu adalah kewajiban pemerintah. Tugas memungut zakat itu adalah salah satu tugas primer pemerintah. Adapun personal masyarakat, maka tidak ada kewajiban mereka untuk memungut zakat masyarakat, dan bahkan juga tidak berwenang. Yang berwenang untuk memungut zakat itu adalah pemerintah. Adapun kalau ada pihak-pihak tertentu, orang-orang yang berkewajiban zakat, ya, para wajib zakat, mungkin bahasa familiarnya, para wajib zakat itu secara personal, secara pribadi minta bantuan, minta tolong kepada Anda untuk mendistribusikan zakatnya, maka apa yang Anda lakukan itu hanya sebatas sosial semata. Dan Anda kalau niatkan itu lillah, menolong, membantu, memudahkan saudara, Anda dapat pahala. Karena Anda telah membantu saudara Anda dalam menjalankan suatu kewajibannya, yaitu zakat. Tetapi tindakan yang bersifat personal ini, atau tindakan yang ilegal, tidak dilegalkan oleh pemerintah, ini tidak menjadikan Anda memenuhi kriteria sebagai amil zakat. Ya, karena itu di negeri kita, dalam konteks negeri kita, lembaga-lembaga zakat lazis atau yang serupa yang telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah untuk memungut zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak, maka petugas dari lembaga tersebut yang memang tugasnya, job utamanya itu mengelola, mendistribusikan, memungut dan menyalurkan, menginventaris, mendata, mereka berhak mendapatkan bagian dari apa? Dari zakat ini dengan kriteria sebagai amil. Adapun anggota yayasan, pengurus yayasan atau lembaga sosial yang tidak mengelola zakat, yang tidak bertugas untuk memungut, mendistribusikan, walaupun satu payung hukum, walaupun satu payung yayasan, lembaga, tapi job mereka tidak bersinggungan dengan urusan zakat, maka mereka tidak dikatakan sebagai amil, walaupun satu yayasan, karena tugas mereka tidak bersinggungan langsung dengan apa? Dengan urusan zakat. Ya. Ini penerima ketiga, yaitu amil. Untuk sebagai amil, sekali lagi, sebagai amil itu ketentuannya adalah ditunjuk secara legal, secara resmi oleh pemerintah yang sah di setiap masyarakat. Sehingga mereka diberi zakat karena status, karena tugas mereka memungut zakat, sedangkan mereka tidak diberi upah, tidak diberi gaji oleh pemerintah. Maka sebagai kompensasinya mereka diberi bagian dari zakat. Adapun petugas-petugas yang telah diberi gaji oleh pemerintah, seperti misalnya pegawai di kantor Departemen Agama yang bertanggung jawab untuk pengendalian distribusi zakat dan lain sebagainya, mereka tidak berhak menerima bagian dari zakat, karena mereka telah mendapatkan upah atas pekerjaan tersebut, yaitu gaji yang mereka terima, insentif yang mereka dapatkan dari pemerintah. Sehingga para ulama mengatakan kriteria amil itu adalah orang yang ditunjuk secara sah oleh pemerintah untuk memungut zakat dan kemudian mendistribusikannya kepada yang berhak. Mereka lah yang dikatakan sebagai amil. Adapun yang tidak ditunjuk secara legal, maka tidak dikatakan sebagai amil, sehingga tidak berhak menerima bagian zakat, walaupun mereka secara de facto telah memungut, bersusah payah dan kemudian mendistribusikannya dengan susah payah pula. Mereka tidak berhak menerima zakat karena mereka tidak mendapatkan pendelegasian dari siapa? Dari yang berwenang untuk mengelola zakat, yaitu pemerintah. Kriteria kedua, mereka
atas pendelegasian tersebut tidak mendapatkan upah ataupun gaji dari pemerintah. Adapun kalau mendapatkan gaji, mereka tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat dengan kriteria sebagai amil. Kemudian yang ketiga dari yang berhak menerima zakat adalah al-mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang sedang diupayakan untuk ditarik simpati hatinya agar pertama masuk Islam, atau dikhawatirkan kalau tidak diberi zakat imannya yang masih lemah itu bisa luntur dan kemudian murtad kembali. Itu orang yang diberi dalam rangka menjaga keimanannya, baik agar dia masuk Islam ataupun agar dia tidak keluar dari agama Islam, maka berhak menerima zakat walaupun mereka kaya raya. Karena itu dahulu Nabi SAW memberi zakat kepada sebagian orang yang baru saja masuk Islam. Namun walaupun dia kaya raya, walaupun dia memiliki harta, namun karena imannya masih lemah, Rasulullah beri kepadanya untuk apa? Memperkuat imannya atau untuk menariknya masuk Islam. Ini kelompok yang kedua. Ya, itu kelompok yang pertama, orang yang diberi untuk menyelamatkan imannya atau untuk menumbuhkan iman pada dirinya. Itu kelompok muslim yang lemah imannya walaupun kaya, atau kelompok kafir yang diharapkan memiliki ada potensi besar untuk masuk Islam. Ya. Suatu hari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas hadir di sisi Nabi SAW di saat Nabi memberi zakat, mendistribusikan zakat. Ada dua orang yang menurut sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, orang pertama kaya raya, punya harta, tetapi imannya lemah. Orang kedua, dia tidak seberuntung orang pertama dalam urusan harta, tidak begitu kaya, tapi imannya jauh lebih kuat dibanding orang yang pertama. Maka ternyata Nabi memberikan zakat kepada orang pertama dan tidak diberi kepada orang kedua. Maka sahabat Sa'ad melihat ini satu hal yang mengherankan, maka beliau bertanya, "Ya Rasulullah, malaka an fulan? Wallahi innahu ahabbu ilayya min fulan." Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memberi orang yang kedua tadi? Padahal menurut saya dia itu lebih baik. Innahu la mu'min, wallahi innahu la mu'min. Sungguh dia itu betul-betul orang yang beriman. Beda dengan yang pertama. Imannya itu belum kokoh. Kenapa yang diberi yang imannya lemah, yang imannya kuat malah tidak diberi? Maka Nabi SAW memberikan penjelasan, klarifikasi, alasan kenapa beliau memberi orang yang imannya lemah, padahal dia lebih beruntung dalam urusan harta, sedangkan orang yang imannya kuat dalam urusan harta dia lebih miskin, kok malah tidak diberi. Maka Nabi memberikan penjelasan yang mengatakan, inilah u'ti aqwaman wa ada'ul akharin. Sungguh ketahuilah wahai Sa'ad bahwa aku itu memberi harta kepada sebagian orang dan aku biarkan sebagian yang lain tidak aku beri. Kenapa? Khasyata an yakubbahumullahu finnar ala wujuhim. Karena aku khawatir kelompok pertama tadi, orang yang aku beri harta, aku khawatir mereka itu akan tersungkur kembali ke dalam kubangan neraka, yaitu dengan murtad. Sedangkan yang tidak aku beri, iman mereka sudah kuat. Sehingga kalaupun tidak diberi, mereka tidak akan murtad. Karena mereka menjadi muslim, menjadi mukmin bukan karena harta, betul-betul karena keimanan mereka. Sehingga kalau tidak diberi, mereka tidak dikhawatirkan akan murtad kembali. Ini kelompok keempat yang berhak menerima zakat, yaitu mu'allafah qulubuhum. Kelompok kelima adalah wafir riqab, untuk memerdekakan budak, tawanan perang. Umat Islam yang tertawan dalam peperangan, atau umat Islam yang masih berstatus sebagai budak, maka dana zakat boleh didistribusikan untuk memerdekakan mereka, membebaskan mereka dari tawanan perang, atau membebaskan mereka dari perbudakan. Berapapun nilainya, boleh, ya, walaupun mahal betul. Karena Islam cinta kepada kemerdekaan. Kelompok keenam yang berhak menerima zakat adalah wal gharimin, orang-orang yang terlilit hutang. Para ahli fikih menjelaskan, orang yang terlilit hutang itu ada dua kelompok. Hutang personal, ya, dia belum tentu miskin, dia belum tentu fakir, tetapi penghasilannya
tidak akan cukup untuk bayar hutang. Hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, keluarganya saja. Tapi hutangnya tidak akan bisa terbayar kecuali dalam masa yang sangat panjang atau dengan susah payah mereka akan bisa melunasi hutangnya. Maka orang yang terlilit hutang untuk kebutuhan pribadinya, hutang personalnya itu boleh dibayarkan, dilunasi dari dana zakat, agar dia terbebas dari hutang. Karena secara teori hutang itu bagaikan perbudakan. Di siang hari menyebabkan orang galau, khawatir, gundah. Di malam hari menjadikan orang susah tidur. Tak ubahnya bagaikan perbudakan. Karena itu dahulu Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah dari apa? Penindasan laki-laki, perbudakan secara fisik ataupun perbudakan secara maknawi, yaitu hutang piutang yang melilit. Ya. Kelompok kedua orang yang berhutang, yang berhak menerima zakat adalah orang yang berhutang dalam rangka mendamaikan dua kelompok yang bertikai. Ya, Qabisah radhiyallahu ta'ala suatu hari meriwayatkan, tahammaltu hamalatan fa ataitu Rasulullah SAW as'aluhu. Suatu hari aku memikul beban hutang yang cukup banyak dalam rangka mendamaikan dua kelompok yang sedang bertikai. Maka aku mendatangi Nabi SAW untuk meminta bantuan, meminta dana zakat untuk melunasi hutang. Ya, hutang yang aku pikul. Maka Nabi mengatakan, menjelaskan bahwa innal ya Qabisah innal masalata la tahil. Wahai Qabisah, sejatinya meminta-minta harta kepada orang itu tidak halal kecuali bagi tiga kelompok orang. Yang pertama, rajulun tahammala hamalatan fa halalul masalah hatta yusibaha tsumma yumsik. Orang yang memikul beban utang orang lain untuk mendamaikan orang lain, maka dia boleh meminta sampai dia bisa melunasi. Kalau sudah lunas maka dia harus berhenti. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang yang fakir, miskin, betul-betul miskin dia. Namun ada syarat, dia harus mendapatkan persaksian dari tiga orang dari tokoh masyarakatnya bahwa dia betul-betul laqad asabat fulanan faqah, sungguh dia dalam kondisi kefakiran. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang semula kaya raya, para pedagang atau yang serupa, kemudian ditimpa musibah sehingga hartanya ludes. Misalnya kebakaran, banjir, gempa bumi atau yang serupa, maka mereka boleh meminta sampai mereka bisa beraktivitas kembali, bisa berdagang kembali, bisa bekerja kembali, maka boleh. Kalau mereka sudah bisa bekerja kembali, maka mereka harus berhenti, tidak boleh lagi meminta-minta. Ya. Sehingga orang yang memikul hutang untuk kepentingan masyarakat luas atau mendamaikan dua kelompok yang bertikai, maka boleh meminta. Boleh meminta untuk memenuhi hutang tersebut. Misalnya, tokoh masyarakat ketika melihat tempat ibadah kaum muslimin sudah reot, mau roboh, dan tidak ada yang tabaruk, yang berinfak, tidak ada yang mau berwakaf membangun masjid tersebut. Kalau tidak dibangun, tidak direnovasi, maka bisa roboh, mengancam keselamatan jamaah sholat misalnya. Maka mereka boleh ya berhutang, kemudian hutang tersebut dibayar dari dana zakat. Karena tentu kalau mendamaikan dua orang saja boleh meminta dari dana zakat, apalagi ini untuk kemaslahatan banyak orang. Namun ingat ya, jangan ceroboh. Karena kadangkala pengelola masjid atau yang disebut dengan takmir masjid ceroboh, masjid masih bagus direnovasi, hanya apa? Kurang mewah, kurang bagus. Tentu ini tidak benar. Yang boleh meminta adalah betul-betul kalau tidak ada yang mau membangun, tidak ada yang mau merenovasi, padahal masjidnya betul-betul sudah dalam kondisi urgen untuk direnovasi. Bukan karena kurang mewah, bukan karena kurang bagus, bukan karena misalnya kurang megah ya. Dan kelompok selanjutnya yang berhak menerima zakat adalah fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Dan arti fisabilillah di sini adalah betul-betul jihad ya, bukan apa saja yang berkaitan dengan agama Allah, tidak. Guru agama bukan fisabilillah secara istilah ya. Guru ngaji, juru dakwah bukan fisabilillah secara istilah, karena
secara istilah yang dimaksud fisabilillah itu adalah orang yang mengangkat senjata untuk berjuang di jalan Allah, maka mereka diberi kecukupan untuk apa? Untuk bisa berjihad, membeli peralatan, bekal untuk berjihad di jalan Allah. Kemudian wabnis sabil, dan orang yang terputus di perjalanan, kehabisan bekal, hilang bekalnya, maka mereka diberi bagian dari zakat yang bisa mengantarkan mereka sampai ke tujuan dan kemudian pulang kembali ke negeri asalnya. Ya. Perlu satu poin terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa pendistribusian zakat harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama, betul-betul diserahkan kepada yang berhak menerima. Ya. Dan yang kedua, betul-betul mencukupi kebutuhan mereka. Kalau mereka diberi karena fakir miskin, maka berilah mereka dalam nominal yang mencukupi kebutuhan mereka selama 1 tahun. Kalau mereka terlilit utang, maka berilah mereka dana yang bisa mencukupi, menjadikan mereka lunas dari hutangnya, berapapun nilainya. Ya, berapapun nilainya. Kalau mereka diberi untuk memerdekakan dirinya dari perbudakan, maka berilah dana sejumlah yang harus dia bayarkan agar dirinya merdeka dari perbudakan. Kalau mereka diberi sebagai ibnus sabil, maka berilah mereka dana dari zakat Anda agar mereka bisa kembali ke kampung halamannya, dan demikian seterusnya. Karena itu para ulama mengatakan distribusi zakat harus betul-betul diserahkan, jangan dikonversikan dalam bentuk sarung, pakaian Id, dalam bentuk makanan, kaleng atau yang serupa, tidak boleh. Anda harus serahkan sesuai dengan zakat yang harus Anda keluarkan, dan berikan kepercayaan pada mereka untuk menggunakan harta zakat tersebut. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.